Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali ya dengan sharing pajak Emenko. Saya di sini Nurholis akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang dilayangkan kembali ya. Sudah workshopnya sudah seminggu tapi pertanyaannya masih ada. Ya, itulah bentuk layanan kami ya kepada para peserta workshop. Silahkan bertanya lanjutan ya. Ketika kami ada waktu, kami akan buatkan rekamannya, recordingnya ya, atau kita tuliskan dalam grup seminar kita ya. Oke ya, pertanyaan hari ini ya, hari yang sudah 1 minggu lewat nih. Oke, izin bertanya Pak, per Januari 2024 perhitungan jasa medis dokter apakah seperti ini? Nah, jadi dia melampirkan tuh ya, melampirkan tabel-tabelnya. Nanti kita lihat ya di ini ya, di layar juga ya. Jadi tarif PPh pasal 21-nya, tarif pasal 17-nya yang progresif itu setiap awal bulan dimulai 5%, 5%, 5%. Kalau zaman dulu kan aturan yang lama ya, bukan zaman dulu ya, aturan sebelumnya itu 5% itu hanya ada di Januari aja. Kalau di bulan Juli misalnya, lapisan DPP-nya, lapisan penghasilan netonya sudah melampaui 60 juta, itu udah naik ke 15. Ya, bulan Oktober mencapai 250, naik lagi ke 25 dan seterusnya. Tapi aturan yang baru ini setiap bulan mengawali tarif dengan 5%. Misalnya, ya, Januari ya. Januari jasa medis dokter yang diterima dari pasien melalui rumah sakit. Nah, ini kalimat ini penting nih ya. Karena untuk menentukan berapa nilai dari pasien itu ya, kita harus pastikan nih. Kalimatnya adalah jasa dokter yang diterima dari pasien melalui rumah sakit. Nah, pertanyaannya, siapa yang mendapatkan penghasilan dari pasien? Ya, dokter. Makanya yang dihitung penghasilan bruto dokter itu adalah yang dibayarkan oleh pasien sebelum dipotong dengan biaya rumah sakit, sebelum dipotong dengan bagi hasil untuk rumah sakit ya. Ini yang banyak di lapangan itu terjadi perbedaan pendapat, tapi yang betul adalah penghasilan bruto adalah yang dibayarkan oleh pasien kepada dokter, karena yang berhak mendapatkan imbalan jasa dari praktek kedokteran adalah dokter, bukan rumah sakit. Rumah sakit itu hanya lembaga atau badan yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan. Dia tidak melakukan praktek kesehatan, tidak melakukan praktek kedokteran. Makanya pasien bayarnya ke dokter, ya, walaupun lewat administrasinya rumah sakit. Makanya kalimatnya adalah melalui rumah sakit. Jadi dokter kayak mengamanahkan kepada rumah sakit untuk menerima fee medis yang harusnya dia terima dari pasien, ya. Misal Januari terima 100 juta. Ya, tidak langsung dikalikan 100 nih tarif pasal 17-nya. Kali DPP-nya 50% dulu, ya. 100 kali 50% sama dengan 50 juta. Januari karena 50 juta DPP ini masih di bawah 60 juta, ya kenanya masih 5%. Oke, aman. Februari jasa medisnya 80 juta. Lalu kali DPP 50%, 40 juta. Di Februari, ini 5% lagi. Walaupun kalau diakumulasikan, di situ ada Januari 50 juta, Februari 40 juta. Ya kan? Ini sudah 90 juta DPP-nya. Kalau aturan yang lama, di Februari dia udah kena 15%. Di aturan yang baru ini, Februari masih kena 5%. Kenapa? Karena Februari DPP-nya masih 40 juta, ya kan? Lalu Maret misalnya, Maret dapatnya berapa? 200 jasa medis dari pasien. Kali 50% DPP berarti 200 kali 50% 100. Nah, 100 ini sudah melampaui 60 juta di bulan Maretnya itu. Maka di Maret atas 60 jutanya 5%, yang 40 jutanya 15%. Begitu seterusnya sampai bulan Desember. Ya, kita nggak ada hitungan ulang kayak pegawai tetap. Setiap bulan ya seperti itu.
otomatis perhitungan pajak untuk dokter sekarang pemotongannya itu akan lebih rendah daripada aturan yang lama. Seneng saat setiap bulan ini. Tapi akhir bulan teman-teman dokter nanti berarti harus membayar PPh 29-nya, PPh kurang bayarnya akan lebih tinggi. Ya, itu konsekuensinya. Begitu ya Bu Trisa, ya. Lalu pertanyaan yang kedua, ya. Selamat pagi Bapak Ibu, izin bertanya. 1. Karyawan lapangan mempunyai motor pribadi, namun disewa oleh perusahaan, ya. Serta ada perjanjian sewa kontrak motor. Perihal tersebut masuk PPh 21 atau pasal 23. Karyawan ya tiap bulan dapat gaji nih 7 juta, 7 juta, 7 juta. Kemudian daripada perusahaan sewa motor keluar, ya ini karyawan kan punya motor juga, ya sudah kamu kerja karena kamu marketing, motormu tak sewa perusahaan. Buatlah kontrak sewa. Akhirnya gajian 7 juta ditambah dengan kontrak sewa 500.000 tiap bulannya. Nah, pertanyaannya beliau, kalau yang gaji ya sudah 7 juta pasal 21. Ya. Kalau yang sewa ini gimana, Pak? Apakah masuk pasal 21 juga? Nah, kesimpulannya begini. Pasal 21 itu dikenakan atas apa? Pekerjaan atau jasa. Ya, siapapun yang bekerja maka akan dapat kewajiban pemotongan PPh pasal 21 dari gaji yang dia terima. Pertanyaannya adalah, kalau perusahaan sewa motor nih, ya, kita kasih uangnya ke pemilik motor. Yang bekerja itu pemiliknya atau motornya? Kan yang kerja motornya. Kalau yang kerja motornya berarti tidak bisa kena PPh 21. Ya, karena pasal 21 adalah sehubungan dengan pekerjaan. Siapa yang bekerja? Kalau motor berarti masuknya adalah penghasilan dari barang modal. Itu diaturnya di PPh pasal 23. Ya, potongannya 2%. Kalau nggak punya NBP 4%. Oke ya. Lalu yang kedua, uang harian atau uang saku. Pelatihan pendidikan masuk PPh 21 pada pos tunjangan atau kenikmatan. Ya. Jadi kalau bentuknya uang, ya tunjangan. Karena pengertian kenikmatan itu adalah seseorang yang mendapatkan fasilitas tanpa bayar. Nggak ada uang di situ. Kalau uang, wujudnya berarti itu tunjangan. Itu objek pajak. Sejak lama juga itu sudah menjadi objek pajak. Oke ya. Uang harian sama dengan tunjangan. Posnya masuk pos tunjangan. Oke. Yang ketiga dari Saniatul Azizah. Selamat pagi Bapak Ibu. Bertanya cara menghitung bonus dengan menggunakan TER. Ya. Jadi di aturan TER ini, penghasilan apapun yang bisa diterima oleh seorang karyawan tidak melihat apakah itu rutin atau nggak rutin, bonus atau nggak bonus, tunjangan atau nggak tunjangan, ya. Semua penghasilan berupa uang yang diterima, apapun namanya, gaji pokok, tunjangan, uang lembur, THR, bonus, jasa produksi, dihitung jadi satu di situ. Jumlahnya berapa, ya, kemudian kita masukkan ke kelompok kita masuk TER yang mana? TER A, TER B, TER C. Jadi kalau misalnya nih, bulan Januari dapatnya gaji sama tunjangan saja. Katakan TER A, ya mungkin kenanya cuma 2,5%. Februari, karena ada THR misalnya, ya kita bisa kena 5% atau 6%. Tiap bulan itu tarif TER-nya bisa beda-beda tergantung dari penghasilan kita, bruto kita. Uang ditambah natura, ditambah kenikmatan yang menjadi objek pajak. Itu yang dihitung. Mau nggak ngelihat istilahnya bonus atau nggak bonus, THR atau nggak THR, ya semua, ya. Maka namanya penghasilan bruto, ya. Oke, Bu Saniatul Azizah, sudah cukup. Ada 3 pertanyaan yang terbaru per hari ini sudah kita jawab. Silahkan kalau masih ada yang lain bisa juga di komen ya di bawah. Kalau ada pertanyaan dari para pemirsa silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.